Jadi gimana tugas kamu sejarahnya? Udah dimulai kerjain dulu. Belum, Gin. Kita kan nungguin kamu. Kamu kan yang tahu cerita lengkapnya. Saya juga tahu kok cerita sejarahnya. Jadi, siapa yang mau nulis ceritanya? Aku aja yang nulis, nanti kalian yang cerita. Oke, jadi gini. Cerita ini bermula saat Cokro Aminoto masih muda. Waktu itu Cokro Aminoto melihat seorang pekerja yang ngelakuin kesalahan ngotorin celana company. Cokro Aminoto nggak tega ngelihat pekerja itu dihukum. Dia nyari cara untuk ngebebasin pekerja itu. Tapi karena Cokro Aminoto waktu itu masih kecil, jadi dia nggak bisa berbuat banyak untuk pekerja itu. Cokro hanya bisa ngasihin minuman ke pekerja itu untuk ngeringanin rasa sakitnya. Di malam harinya, Cokro Aminoto waktu itu ada di pedukuhan. Dia diberi mandat oleh seorang guru untuk selalu mencari jalan yang terang demi menyebarkan agama Islam. Cokro Aminoto memulainya dari daerah-daerah terpencil hingga ke dalam hutan. Lanjut cerita, waktu Cokro Aminoto udah dewasa. Dia bekerja di pemerintahan yang dipimpin Belanda. Lalu ada seorang company yang lagi marah karena pegawainya ngelakuin kesalahan. Cokro Aminoto nggak tinggal diam dong ngelihat pekerja itu dihukum. Dia ngedeketin company dan langsung numpahin teh panas ke dalam gelas. Jadi kayak sengaja gitu nuangin teh sampai ketemuan dia ngenakin company itu. Paham kan? Ya paham kok, lanjutin sih. Di malam harinya, Cokro dimarahin sama ayahnya karena Cokro mau mundur dari pekerjaannya. Menurut sang ayah, kalau raja-raja di Jawa udah hilang kekuasaannya, udah nggak ada lagi pembawa seso, karena pembawa seso udah jatuh di tangan Hindia Belanda. Ayahnya Cokro nggak mau martabat keluarganya hancur karena Cokro Aminoto. Di situ Cokro bimbang. Di satu sisi, dia ingin menyebarkan agama Islam dan juga politik. Tapi di sisi lain, ayahnya ingin dia tetap di pemerintahan Hindia Belanda. Dia minta nasihat sama istrinya. Istrinya akan ngikutin kemanapun Cokro pergi. Singkat cerita, Cokro Aminoto udah ada di Semarang. Dia sama temennya lagi bahas kepemimpinan Diponegoro karena sejak Pangeran Diponegoro memimpin 70 tahun yang lalu. Sekarang daerah itu udah nggak punya pemimpin, dan Islam sedang menyebar nyari tanah-tanah yang bagus untuk berkembang. Temannya Cokro Aminoto ada yang rekomendasiin Cokro untuk pergi ke Surabaya karena tempat itu adalah pintu gerbang untuk berhijrah syarikat Islam. Waktu di Surabaya, Cokro ketemu sama Hasan Ali. Akhirnya Cokro Aminoto pulang ke rumahnya. Dia nggak nyangka udah lama ninggalin istrinya dan nggak tahu tentang kelahiran anaknya. Lalu Cokro cerita ke istrinya kalau dia ketemu sama teman lamanya di Semarang dan bekerja di sana selama 1 tahun, tapi Cokro akan pergi ke Surabaya untuk nyari jawaban dari kegelisahannya. Singkat cerita, Cokro sampai di Surabaya dan bicarain politik sama Hasan Ali. Menurutnya ada 300.000 santri di Tanah Jawa dan 11.000 pesantren. Di Tanah Jawa juga memiliki perkebunan serta pertanian, sehingga tanah di Surabaya sangat tepat untuk dijadikan markas politik. Karena orang-orang dari pulau lain selalu datang ke tempat organisasi Budi Utomo yang hanya mengayomi kaumnya sendiri. Sedangkan Cokro ingin ngebentuk organisasi yang bisa mengayomi semua kalangan masyarakat di tanah Surabaya. Lalu Cokro memulai pekerjaannya melalui media surat kabar. Dia langsung memotret momen penting di Surabaya, hingga sampai sekarang foto-foto itu masih ada di museum. Singkat cerita, Cokro Aminoto kedatangan tamu dari kumpulan Sarekat Dagang Islam Surabaya yang diketuai oleh Haji Samanudin. Haji Samanudin ingin Sarekat Dagang Islamnya kuat dan menginginkan Cokro Aminoto sebagai ketuanya yang udah dipercayai untuk bebasin Sarekat Dagang Islam yang sedang dibekukan oleh Hindia Belanda. Akhirnya, Cokro Aminoto sama Haji Samanudin itu kumpulin rakyat di Taman Kota Surabaya. Di sana, Cokro Aminoto berpidato untuk membangkitkan semangat dari organisasi Sarekat Dagang Islam. Karena pada saat itu, organisasi Sarekat Dagang Islam tidak direstui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi, Cokro Aminoto sama Haji Samanudin mengubah nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam. Udah, terus gimana lagi? Udah selesai.
Akhirnya tugasnya udah selesai, besok tinggal dikumpulin ke Pak Saiful. Nyengir ya. Saya juga tahu kok cerita lengkapnya.